Malaysia selalu mencoba menutupi kelicikan mereka, mulai dari mengklaim budaya Indonesia, mencuri tenaga kerja ilegal, hingga menjarah pulau-pulau perbatasan secara diam-diam. Tapi kini, rakyat Indonesia telah bangkit. Tidak ada lagi yang bisa menginjak-injak harga diri bangsa ini. Indonesia adalah singa yang telah lama tertidur, dan sekarang saatnya mengaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia atau OGTV kali ini mengangkat seputar bagaimana penghinaan Malaysia selama ini terhadap bangsa Indonesia. Dan kita sebutkan atau nenek moyang kita menyebutkan bahwa Malaysia itu adalah pengkhianat Nusantara. Kini saatnya Indonesia akan mulai melakukan perlawanan dan saatnya kita lakukan mulai dari embargo ekonominya hingga mengatasi kenakalan dan kesombongan serta kecongkahan Malaysia. Untuk itu saudara, ikuti media ini hingga akhir agar tak gagal paham, karena Malaysia memang sudah saatnya kita beri pelajaran karena kesabaran kita sudah diambang batas. Sehingga jika anak-anak bangsa pada marah terhadap Malaysia, itu wajar. Dan ironinya mereka nembak dor warga Indonesia sukanya. Tanpa peri kemanusiaan, tanpa seakan-akan bukan manusia. Sesukanya menembak dan suka-sukanya. Kini saatnya kita menembak mereka dengan cara halus, tapi mereka matinya pelan-pelan. Tapi warga kita yang sudah meninggal 75 itu biasa. Konyol. Indonesia kembali membanggakan di tengah perkembangan pesat industri pertahanan dunia. Sudah terlalu lama Indonesia bersikap lunak terhadap penghinaan yang datang dari negeri sebelah. Dengan dalih serumpun, Malaysia selalu mencoba menutupi kelicikan mereka, mulai dari mengklaim budaya Indonesia, mencuri tenaga kerja ilegal, hingga menjarah pulau-pulau perbatasan secara diam-diam. Tapi kini, rakyat Indonesia telah bangkit. Tidak ada lagi yang bisa menginjak-injak harga diri bangsa ini. Indonesia adalah singa yang telah lama tertidur, dan sekarang saatnya mengaum. Saudara, ujian kesabaran bagi bangsa Indonesia memang sudah diambang batas. Karena selama ini kita selalu dipermainkan dengan berbagai macam event. Mereka bantai kita sesukanya. Bahkan tak peduli harga diri kita sebagai manusia. Mereka nembak, membunuh, dan menyiksa tenaga kerja kita. Dan menganggap tenaga kerja kita adalah budaknya. Dan ini merupakan salah satu penghinaan yang luar biasa. Akankah kita harus biarkan terus seperti itu kejadian atau kelakuan Malaysia ini? Saatnya Indonesia mulai melawan. Dan saat ini pula lah kita akan mulai mainkan mereka. Kita awali dengan memberikan kekuatan-kekuatan kecil, mulai dari gas, supaya tidak bisa memasak, hingga beras kita tidak berikan. Artinya meskipun uangmu banyak dan mengaku kaya, kali ini engkau akan kita habisi pelan-pelan. Embargo dia dan embargo. Cukup sudah dengan drama serumpun yang selalu dijadikan alasan untuk melunakkan setiap kejahatan mereka. Mulai dari reog Ponorogo, batik, hingga tari pendet yang asli dari Bali pun mereka klaim seolah-olah itu warisan budaya mereka sendiri. Bahkan, lagu Rasa Sayange dari Maluku pun sempat dicap sebagai lagu tradisional Malaysia. Seberapa besar lagi keserakahan mereka?
Tidak hanya itu, Malaysia juga dengan bangga menggunakan TKI Indonesia sebagai tenaga kerja murah dan memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi. Berapa banyak TKI yang pulang dengan kisah kelam upah, tak dibayar, disiksa, bahkan hilang tanpa kabar? Inikah yang disebut saudara serumpun? Ketika Indonesia sibuk membangun negeri dengan keringat sendiri, Malaysia justru mencari jalan pintas dengan terus bergantung pada tenaga kerja asing. Lihatlah bagaimana ribuan TKI bekerja keras di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga, namun hanya mendapatkan perlakuan yang tak sepadan. Bahkan, ada banyak kasus di mana pekerja Indonesia dipulangkan dalam peti mati tanpa kejelasan hukum. Saudara, perlakuan busuk pihak Malaysia terhadap bangsa Indonesia sudah diambang batas. Dan mereka seakan-akan beragak pilon, bahkan kita dimainkan dan dimainkan. Dan ketika Indonesia menuntut keadilan, mereka pura-pura tuli dan mengabaikan tuntutan tersebut. Malaysia juga bermain licik dalam perebutan wilayah perbatasan. Pulau Sipadan dan Ligitan telah jatuh ke tangan Malaysia setelah mereka melancarkan taktik kotor di Mahkamah Internasional. Padahal, sejarah telah mencatat bahwa wilayah itu adalah bagian dari Indonesia. Kini, mereka mencoba mengincar ambalat dan terus bermain-main di wilayah perairan Indonesia, seolah-olah negeri ini bisa dipermainkan seenaknya. Tidak hanya mencuri budaya, merampas pulau, dan memperlakukan TKI seperti budak, Malaysia juga berkali-kali melanggar kedaulatan wilayah Indonesia dengan seenaknya. Saudara sebangsa dan setanah air dan senusantara, apakah kita harus membiarkan terus permainan kotor pihak Malaysia ini dan terus merampas dan mengklaim hak-hak milik bangsa kita? Jika ya, silakan Anda tulis. Jika tidak, silakan Anda tulis di kolom komentar, karena kejahatan Malaysia ini sudah saatnya kita mainkan. Dan ironinya, permainan-permainan ini terus dilakukan, bahkan Danantara pun juga diklaim oleh mereka. Dan ironinya, pulau-pulau kita yang terus dirampas, dia bekerja sama dengan pengadilan internasional dan juga pejabat-pejabat korup di Indonesia. Ini adalah kejahatan. Dan baru-baru ini juga mereka sudah menyumbang dana cukup besar dan memberikan kepada mahasiswa, sehingga bangsa Indonesia dengan mudah membongkarnya dan menyebutnya mahasiswa itu adalah mahasewa. Karena yang sewa adalah kedua negara tetangga kita yang arogan, yang maunya merampas harta kekayaan kita seenaknya. Hei, sadarlah kau. Kalian punya sumber daya alam hanya sangat sedikit dan sangat kecil. Dan kini saatnya kita tidak akan berikan kepada kalian. Silakan Anda gigit jari, apapun yang terjadi. Berulang kali kapal-kapal mereka masuk ke perairan Indonesia, mencuri ikan di laut kita, bahkan berani mengusir nelayan Indonesia dari wilayah yang sah milik kita. Nelayan kita yang hanya mencari nafkah di lautnya sendiri malah ditangkap, kapalnya dirampas, dan seringkali mendapat ancaman dari otoritas Malaysia. Apakah ini yang disebut negara tetangga yang baik? Mereka merampok kekayaan laut kita dengan tangan besi. Sementara rakyat kita yang tak bersalah diperlakukan seperti penjahat. Yang lebih menyakitkan, Malaysia juga berani menghina bangsa ini di forum-forum internasional. Mereka kerap merendahkan prestasi Indonesia, mencemooh perekonomian kita, menuduh kita sebagai negara yang tertinggal, dan bahkan beberapa pejabat mereka secara terang-terangan menganggap Indonesia sebagai sekadar pemasok pekerja kasar bagi Malaysia. Mereka lupa bahwa tanpa tenaga kerja Indonesia, ekonomi mereka bisa lumpuh total. Dari sektor perkebunan sawit hingga konstruksi, tenaga kerja Indonesia menjadi tulang punggung negeri mereka. Tapi apakah mereka berterima kasih? Tidak. Yang ada, mereka justru terus bersikap arogan dan merasa lebih unggul. Dan yang lebih menjijikkan lagi, Malaysia telah berulang kali dengan sengaja menyiksa dan memperlakukan tenaga kerja Indonesia dengan cara yang tak berperi kemanusiaan. Kasus-kasus penyiksaan TKI di Malaysia bukan sekadar 1 atau 2, melainkan sudah tak terhitung jumlahnya.
Dari kasus pekerja rumah tangga yang dianiaya, diperkosa, hingga tidak diberi gaji selama bertahun-tahun, semuanya terjadi di Malaysia. Bahkan ada kasus di mana TKI dipulangkan dalam kondisi mayat tanpa ada pertanggungjawaban dari pemerintah Malaysia. Ini bukan sekadar pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah perbudakan modern yang dipraktikkan di abad ke-21. Jika kita pikir Malaysia hanya licik dalam urusan tenaga kerja dan budaya, mereka juga tak kalah liciknya dalam dunia olahraga. Betapa seringnya atlet Indonesia diperlakukan tidak adil ketika bertanding di Malaysia, dari skandal wasit yang curang, keputusan kontroversial di Asia Games, hingga bendera Indonesia yang dipermalukan dalam ajang internasional, semuanya adalah bukti bahwa Malaysia selalu bermain kotor. Mereka takut bersaing secara adil, sehingga memilih jalur kecurangan untuk menjatuhkan Indonesia. Tapi sehebat apapun mereka mencoba menghalangi, prestasi Indonesia tetap melesat jauh ke depan. Selain itu, saudara, bukan hanya kita diperlakukan di berbagai bidang, tetapi di bidang media juga mereka membantai kita seakan-akan mereka paling hebat. Dan inilah penipuan gaya modern. Dan kita lawan. Jangan lupakan bagaimana media Malaysia juga sering menyebarkan propaganda dan berita bohong untuk menjatuhkan Indonesia. Mereka mencoba mengadu domba rakyat Indonesia dengan isu-isu murahan, memutarbalikkan fakta, dan bahkan mencoba menjelek-jelekan pemerintah Indonesia di mata dunia. Tapi kenyataan berbicara lain. Indonesia semakin maju, ekonominya semakin kuat, dan dunia mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan. Sementara Malaysia, mereka masih berkutat dengan mentalitas iri hati, dan tak henti-hentinya mencari cara untuk menjatuhkan Indonesia. Indonesia kini bukan lagi negara yang bisa diremehkan begitu saja. Dengan kekuatan militer yang terus berkembang, teknologi pertahanan yang semakin canggih, serta pertumbuhan ekonomi yang makin pesat, Malaysia kini harus berpikir 1000 kali sebelum mencoba bermain api dengan Indonesia. TNI yang dulu hanya dipandang sebelah mata, kini menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, siap membungkam siapapun yang berani merongrong kedaulatan bangsa. Kita bukan lagi bangsa yang bisa diinjak-injak tanpa perlawanan. Bukan hanya soal militer, Indonesia juga mulai menggunakan kekuatan ekonomi untuk menunjukkan dominasi. Hilirisasi industri yang digencarkan pemerintah telah memukul balik ekonomi Malaysia. Jika dulu mereka bisa menikmati hasil bumi Indonesia dengan harga murah, kini mereka tercekik akibat kebijakan ekspor terbatas yang membuat mereka kehilangan pasokan nikel dan energi. Singapura dan Malaysia sama-sama merintih akibat ketegasan Indonesia yang tidak lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah. Karena itu, saudara, saatnya kita tunjukkan kita kepada mereka bahwa kita bukan bangsa murahan, sebagaimana yang selama ini mereka menganggap kita murah. Dan saat ini, kalian akan tahu siapa Indonesia sebenarnya. Kini mereka tercekik akibat kebijakan ekspor terbatas yang membuat mereka kehilangan pasokan nikel dan energi. Singapura dan Malaysia sama-sama merintih akibat ketegasan Indonesia yang tidak lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, dunia kini semakin mengakui keunggulan Indonesia. Sementara Malaysia sibuk mencari cara instan untuk meraih keuntungan, Indonesia justru bergerak cepat menjadi pusat manufaktur dan teknologi di Asia Tenggara. Investor mulai melirik Jakarta, Surabaya, hingga Batam sebagai pusat industri baru, meninggalkan Kuala Lumpur yang makin kehilangan pamornya. Jangan lupa juga bagaimana Malaysia berkali-kali mencoba menyerang harga diri bangsa ini dengan mengklaim bahwa bahasa Melayu lebih unggul dibandingkan bahasa Indonesia. Padahal, faktanya, bahasa Indonesia kini telah mendunia dan dipelajari di lebih dari 50 negara. Universitas di Australia, Jepang, Korea Selatan, bahkan di Eropa telah membuka jurusan khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sementara itu, bahasa Melayu hanya terbatas di Malaysia, Brunei, dan sebagian kecil Thailand. Bahkan rakyat Malaysia kini mulai menyadari bahwa pemerintah mereka telah salah langkah. Bukannya membangun kemitraan yang sehat dengan Indonesia, mereka justru sibuk merendahkan dan menjatuhkan.
Dan sekarang, ketika mereka benar-benar membutuhkan Indonesia, mereka hanya bisa menangis dan menyesali kesalahan mereka. Warga mulai resah, harga kebutuhan pokok melonjak, listrik makin mahal, dan Malaysia sekarang berada di titik yang sangat berbahaya. Kini, rakyat Indonesia sudah sadar. Tidak ada lagi yang namanya serumpun dengan negara yang terus-menerus menikam dari belakang. Jangan tertipu dengan retorika manis mereka yang berbicara soal persaudaraan, padahal di belakang selalu menusuk dari belakang. Harga diri bangsa ini terlalu mahal untuk dipermainkan. Jika mereka ingin bermain kasar, maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Indonesia tidak butuh pengakuan dari Malaysia. Justru mereka yang panik melihat Indonesia semakin maju dan tak bisa lagi ditindas. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, militer yang semakin kuat, serta dominasi Indonesia dalam sektor energi dan sumber daya alam, Malaysia hanya bisa gigit jari. Indonesia adalah raksasa yang akan terus maju tanpa harus tunduk pada permainan licik Malaysia. Bersatulah, bangsa Indonesia. Jangan biarkan harga diri kita diinjak-injak. Malaysia harus sadar bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan Indonesia yang lemah, tetapi dengan Indonesia yang kuat, cerdas, dan tak bisa lagi dipermainkan. Saudara, eksistensi bangsa Indonesia saat ini kita sudah mulai tunjukkan kepada mereka. Karena selama ini kita selalu mengalah dan mengalah. Dan benar, kita selalu tertipu oleh mereka. Kita selalu disebut adalah serumpun, bersaudara, dan lain-lain sebagainya. Tetapi diam-diam mereka menusuk dan menusuk. Saatnya Indonesia bangkit untuk menghabisi para penjahat-penjahat yang selalu niatnya busuk kepada Indonesia. Apakah mereka harus kita biarkan terus? Bagaimana pemirsa di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah Malaysia ini masih anggap serumpun kita atau dia apa? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar, karena ini merupakan salah satu tumpahan unek-unek bangsa Indonesia agar mereka tahu bahwa Indonesia bukan lagi Indonesia yang bisa diinjak-injak seenaknya. Saatnya Indonesia bersatu, menyatulah bangsaku. Untuk itu saudara, kita satu kata saja. Mari kita bersatu sebagaimana Pancasila. Indonesia, Republik Indonesia adalah kuat dan maha dahsyat. Mari kita lawan dan kita habisi para bajingan-bajingan itu. Satu kata, saya Kino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konyol. Indonesia kembali membanggakan. Di tengah perkembangan dasar industri pertahanan dunia,